Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah duduk barengnya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, artinya orang itu akan senantiasa tercurah limpahkan rahmat-Nya oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ia terkait beragama. Subhanallah. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqil azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Insyaallah subhanallah, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di minggu yang lalu, subhanallah, yakni pembahasan tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah subhanallah, kita berada di bulan yang begitu agung, berada di waktu yang begitu agung, yakni bulan dan waktu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Subhanallah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanallah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmah-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran surah Yunus ayat 58. Subhanallah. Ini sebelumnya kalau kita kumpul, ibu-ibu kumpul masuk mohon. Subhanallah, tentang belakang. Kumpul subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Subhanallah. Kalau kita membaca tafsir Al-Quran, subhanallah, para ulama menyatakan bahwa penafsiran ayat ini, subhanallah, di antaranya menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-Nya agar apa? Agar ketika hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut meraih kenikmatan, meraih kebaikan, meraih anugerah, maka hendaklah mereka bergembira. Asalkan kegembiraan itu dipondasikan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Di antara mufassir menyatakan ayat ini menunjukkan bahwa Allah senang ketika melihat hamba-Nya bergembira, menampakkan kegembiraannya karena perolehan rahmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Dan di antara tafsir menyebutkan bahwa bifadlillah, dengan karunia Allah ini, ada yang menafsiri bahwa fadl itu merupakan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita semua. Subhanallah. Ada yang menyatakan
sang pembawa Al-Qur'annya, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa bi rahmatihi, rahmat Allah ini berupa kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan kepada hamba-Nya. Subhanallah. Maka di dalam bulan yang agung ini, subhanallah, biasanya para guru-guru kita senantiasa membawakan ayat ini. Selain daripada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Allahumma sholli 'alaihi, ayat ini sudah kita jelaskan penafsirannya di minggu lalu. Subhanallah. Kemudian di antaranya lagi yang dibawakan oleh para guru kita biasanya ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmahnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Artinya ketika seorang hamba bergembira atas dasar rasa syukur kepada Allah, berpondasikan syariat Allah, maka hal demikian merupakan ibadah, sesuatu hal yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Dan subhanallah, saya mendengar ceramahnya Al-Habib Salim bin Umar bin Hafid, putra dari Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafid. Subhanallah, beliau ketika menafsiri ayat ini, subhanallah, tidak ada kegembiraan, tidak ada anugerah terbesar, kenikmatan terbesar, melainkannya dilahirkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kenapa demikian? Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sekali-kali Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Liya'budun ditafsiri oleh ulama sufi dengan liya'rifuni, bermakrifat kepada Allah atau mengenal Allah. Subhanallah. Maka dalam mengenal Allah, dalam beribadah kepada Allah ini ada caranya. Caranya harus bisa mengerti ilmu. Subhanallah. Maka di pembukaan tadi saya sebutkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah orang yang Allah pahamkan ia terkait hal-hal agama. Kenapa? Hubungannya dengan hikmah penciptaan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanallah. Padahal adanya kita, adanya semesta, khususnya jin dan manusia, tidak lain tidak bukan diberadakan oleh Allah dari yang tadinya tidak ada. Itu hikmahnya untuk apa? Untuk bisa mengenal Allah, menyembah Allah. Menyembah Allah ada caranya, ada ilmunya. Ilmunya ini dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita bisa mengerti sholat, mengerti wudhu, mengerti sedekah, mengerti puasa, mengerti ibadah-ibadah lainnya, melainkan itu semua syariat yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka para ulama menyatakan ketika kita bisa beristiqomah dalam ibadah, contohnya qiyamul lail, tadarus Al-Quran, sholat sunnah, ataupun lain dan sebagainya, subhanallah, maka kita diperintahkan untuk bergembira. Alhamdulillah malam hari ini bisa ngaji. Alhamdulillah siang tadi bisa berpuasa. Alhamdulillah niat nanti malam pengen tahajud, pengen witir. Subhanallah, diperintahkan kegembiraan itu oleh Allah. Syukurnya diperintahkan oleh Allah. Sedangkan kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Masya Allah, thumma Masya Allah. La in syakartum la azidannakum. Subhanallah. Dan ketika kita ingin bisa mensyukuri segala anugerah, segala kenikmatan yang telah Allah beri, bisa diwakulkan dengan satu cara.
Semua kenikmatan yang Allah beri itu kepada kita, kita bisa syukuri dengan satu cara. Subhanallah. Caranya seperti apa? Bergembira atas lahirnya, datangnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mengerti Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama Allah. Sebagaimana laulal murabbi ma'araftu rabbi, kalau bukan karena guru yang mengajarkan, kita tidak akan mengenal Allah. Pun demikian kita secara umum sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa mengenal apa itu kebaikan, apa itu kemuliaan, mengenal Allah dan yang Maha Agung, melainkan melalui pintu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan kita bisa mensyukuri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan, di waktu didatangkannya beliau, dilahirkannya beliau, kita bisa menimbulkan menampakkan kegembiraan itu dengan mudah. Diadakan acara-acara maulid, diadakan perkumpulan-perkumpulan untuk bisa mengenang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa mengingat, bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semua merupakan perintah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan siapa yang bisa bergembira atas karunia-karunia yang Allah berikan kepadanya. Bergembira ini bukan hanya sekedar senang-senang belaka, tapi ada makna syukur dalam hati yang kita panjatkan kepada Allah. Syukur itu kita istiqomahkan dengan apa? Bukan dengan sekedar lisan. Alhamdulillah telah datang bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi. Bukan hanya itu sudah bagus. Bibir kita mau tergerak mengucap syukur atas datangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi, tapi akan lebih bagus, lebih berbobot, lebih bernilai ketika syukur itu kita tampakkan dalam keseharian kita, dalam perilaku kita. Dengan cara apa? Bermutaba'ah, mengikuti tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan apa saja yang disenangi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi, menjauhi dengan semaksimal mungkin apa yang tidak disenangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semua merupakan buah thamrah dari rasa syukur kita, dari rasa berterima kasih kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ketika ibu-ibu di acara maulid-maulid kita berbondong-bondong datang, di majlis ilmu kita berbondong-bondong datang, bukan hanya sekedar ketika berada di majlisnya saja kita ingat Kanjeng Nabi. Bukan hanya sekedar ketika pembacaan maulid saja kita ingat Kanjeng Nabi-nya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi yang harus kita bawa hingga seterusnya. Di jalan kita bawa Rasulullahnya, di rumah kita bawa Rasulullahnya, kepingin tidur kita bawa Rasulullahnya. Dengan apa? Bertahalluq, mengikuti apa saja akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika bersosialisasi, bermasyarakat, bermuamalah, bagaimana cara Rasulullah berinteraksi dengan orang lain, tiru ini. Ketika kita ingin melaksanakan ibadah, sholat, zikir, puasa, sedekah dan lain sebagainya, tiru Rasulullah bagaimana beliau mengerjakannya. Subhanallah. Maka ini ketika bisa demikian, huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang kita kumpulkan selama ini terkait hal-hal dunia. Subhanallah. Sedangkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Siapa yang ingin bisa mencinta Allah, dicinta oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bisa mengikuti, fattaqullaha mastata'tum, tentunya sekemampuan kita,
Subhanallah, ketika Rasulullah memandang, bagaimana cara pandang Rasulullah. Ketika Rasulullah berpikir, bagaimana cara berpikir Rasulullah. Ketika Rasulullah menghadapi orang-orang yang awam, yang lemah, bagaimana akhlak beliau. Ketika Rasulullah menghadapi orang-orang mulia, terhormat, yang berilmu, bagaimana akhlak beliau. Subhanallah, bahkan ketika Rasulullah makan, ingin memasuki kamar mandi, ketika ingin tidur, tiru itu. Pandang itu, bagaimana akhlak Rasulullah. Maka ini praktik nyata dari qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Subhanallah, jika bisa demikian, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama kali kita akan dapatkan adalah cinta Allah, ampunan Allah. Jadi kuncinya seperti ini, ibu-ibu. Subhanallah, jangan hanya ketika kita membahas tentang kenikmatan, kemuliaan itu kita hanya bersandar kenikmatan, kemuliaan itu hanya sebatas hal-hal duniawi. Rezeki yang banyak, duit yang Masya Allah berlimpah, harta yang gak habis 7 turunan, pangkat kedudukan yang tinggi, pengaruh yang besar, umpama bukan itu. Tapi kesuksesan pertama kali yang Allah akan berikan kepada para hambanya yang bisa mengikuti, mencinta, merindu kepada baginda Rasulullah, Allahumma sholli alaihi, adalah apa? Cinta Allah, ampunan Allah. Dan ini lebih mahal dari dunia seisinya. Subhanallah, apalah artinya kita mendapatkan cinta dari 1 juta umat. Kita dimuliakan oleh 1 juta umat, dijunjung tinggi, tapi pada satu waktu, di waktu itu kita dapat ghadab Allah, marah Allah, gak ada artinya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan punten ibu-ibu, subhanallah, jangan dikira ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan melantarkan. Tidak. Subhanallah, Allah ketika sudah cinta kepada hamba tidak akan pernah melantarkan. Ditanyakan oleh ibu-ibu, kalau sering dengar kisah-kisah wali-wali Gusti Allah, orang-orang soleh itu keujiannya berat-berat. Subhanallah, wali-wali Allah, orang soleh itu kan orang yang dicinta oleh Allah. Loh, kok ujiannya berat-berat? Subhanallah, itu pandangan kita yang belum mengenal cinta Allah itu apa. Itu pandangan kita yang belum terkena hakikat cinta Allah itu seperti apa. Yang melakoninya mungkin dengan pandangan para wali-wali Allah, ujian yang dikira dipandang kita itu berat sekali, sulit sekali, mereka menganggap haba'an manthura, hanya sebatas subhanallah seperti butiran debu saja yang berterbangan, gak kerasa. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau hati manusia telah diliputi cinta Allah, maka yang pertama kali manusia itu dapatkan adalah apa? Kedamaian, ibu, ketenangan. Tidak ada nikmat yang paling lebih luar biasanya dibanding damai dan tenang. Mohon maaf, di luar sana banyak orang yang duniawinya seabrek-abrek. Mobilnya Masya Allah berderet-deret 10. Subhanallah, rumahnya tingkat 7. Subhanallah, harta gono gininya gak habis 7 turunan. Subhanallah. Tapi banyak yang pusing, banyak yang masih korupsi. Mohon maaf. Subhanallah, kenapa? Karena pada hakikatnya kebahagiaan orang yang beriman bukan terletak pada materi, bukan terletak pada zat-zat yang zahir saja, yang terlihat, tapi pada hakikatnya ada pada hati sendiri. Coba kita lihat orang yang di desa, umpama subhanallah, rumahnya sederhana, dilihat rumahnya gubuk saja, subhanallah, makannya dadahnya wah, metik sendiri, pengennya terasinya, cabenya itu sudah disediakan di tanamannya sendiri.
tidur. Pengen tidur harus bisa ke dokter, pengen diobat tidur dulu. Saking apa? Pengen tidur. Aduh, bisnis yang ininya belum selesai ya. Pengen tidur, ya Allah, ini nanti kalau nggak dijaga takut digondol maling ini hartanya. Aduh, ini orang utang nggak bayar, Masya Allah, nggak selesai ini. Subhanallah. Makanya di ayat lain Allah menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang ingat Allah itulah yang tenang hatinya. Yang kenal Allah itulah yang tenang hatinya. Kenapa hikmah penciptaan adalah liya'budun? Liya'budun ditafsiri dengan liya'rifun, mengenal Allah. Karena orang yang bisa benar-benar mengenal Allah, maka dia adalah orang yang paling tenang hidupnya. Kenapa? Tidak ada yang bisa memberikan manfaat melainkan hanya Allah semata. Dan tidak ada yang bisa menolak mudarat melainkan hanya Allah semata. Punten ibu-ibu, subhanallah, gerakan tangan saya ke kanan, ke kiri begini, itu kuasa Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kedipan mata kita, subhanallah. Rasa kita, Masya Allah, bisa merasakan ini asin, ini gurih, ini pedas, itu nikmat Allah. Kalau kita paham di dunia ini kita bisa mengenal Allah, dekat dengan Allah, maka subhanallah tidak ada yang perlu kita risaukan. Ada resah, ada gelisah, ada pusing, itu watak insani. Rasulullah pun merasakan seperti itu. Rasulullah merasakan sakit. Rasulullah merasakan bagaimana rasanya itu sedih, menangis, kecewa, seperti apa? Merasakan. Tapi semua itu tidak mengurangi sedikit pun kedekatannya dengan Allah. Kenapa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Paham ini, bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan, Allah beri, Allah gariskan untuk para hambanya, sedikit pun gak ada yang batila, sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Kadang kita sering berpikir, aduh, kenapa yang gak kayak gini aja ya? Subhanallah. Nanti kalau saya kalau bisa diulang waktunya, saya pengen seperti ini. Yakinlah, skenario Allah itu yang terbaik. Subhanallah. Seorang bijak bestari ditanyakan, kamu kalau ingin diciptakan lagi oleh Allah, kalau kamu diberi kesempatan hidup lagi oleh Allah, kamu pengen tidak jadi dirimu yang sekarang ini? Subhanallah. Apa kamu pengen berganti peran jadi orang lain? Maka bijak bestari ini menyatakan bahwa ketika Allah telah menentukan saya menjadi seperti saya sekarang ini, itulah versi terbaik saya dalam pandangan Allah. Maka saya tidak sedikit pun ingin merubah. Yang saya ingin rubah, apa yang perlu kita perbaharui untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Masa lalu yang telah kita lewati bukan untuk disesali, tapi untuk dipelajari. Apalah pelajarannya? Subhanallah. Untuk bekal di masa yang ini, yang sekarang ini. Karena masa depan, wallahu a'lam, masih misteri lagi. Maka yang kita punya itu, ibu-ibu, mbak-mbak, masa saat ini. Subhanallah. Maka seorang bijak bestari menyatakan bahwa ketika kamu ingin menjadi pribadi yang baik, total baiknya, maka anggaplah hari ini adalah hari terakhir dalam hidupmu. Ketika hari ini kamu tahu bahwa ini hari terakhir dalam hidupmu, maka semaksimal mungkin kamu akan ingin melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupmu, khususnya untuk Tuhan, untuk orang-orang yang kamu sayangkan ini. Subhanallah. Ya, ini teorinya begini, ngomongnya mudah, prakteknya Masya Allah gak semudah yang kita omongkan, tapi disinilah letak perjuangannya, ibu-ibu. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kita mengira kita menjadi ahli surga, ahli yang selamat, ahli yang bagja, yang beruntung, padahal Allah belum
uji seberapa sungguh kesabaran kita, seberapa besar keriduan kita atas ketentuan Allah. Nah, di sini maka hidup itu punya dua senjata. Manusia hidup harus punya dua senjata. Pertama syukur, kedua sabar. Syukur ini bisa membentengi kenikmatan yang datang, agar ketika nikmat itu datang, anugerah datang, gak ada sombong, gak ada belagu, gak ada takabur. Yang adanya apa? Tawadhu, mensyukuri. Syukurnya bisa dibagikan kepada sekelilingnya ini. Subhanallah. Sabar untuk apa? Ketika ada ujian, suatu yang menjadikan kita sulit, kita bisa membentengi diri agar apa? Jangan terjatuh, jangan terpuruk, agar kita bisa bangkit kembali. Ayo, subhanallah. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Ini jadi kemana-mana. Ini kembali lagi dengan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Maka saya ambil keterangannya dari kitabnya guru subhanallah Walid Muhammad Husain Nawawi yang berjudul Faidur Rahman fi Bayani Tuhfatil Ikhwan. Ini jilid 3 Mbak Pondok. Kalau Mbak bawa ada di jilid 3 Faidur Rahman subhanallah halaman 43. Disebutkan bahwa dalam kitab Madarijis Su'ud sesungguhnya subhanallah, karena tadi ayat ini bersangkutan dengan kegembiraan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anugerah yang datang kepada kita, semua kenikmatan khususnya ketaatan yang datang kepada kita bisa kita syukuri dengan satu hal, dengan mensyukuri hadirnya lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Walid Muhammad Husain Nawawi mencantumkan dalam kitabnya, beliau mengutip dari kitab Madarijis Su'ud bahwa sesungguhnya mementingkan untuk mengagungkan atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan agung-agungnya amal ibadah. Dalam ayat lain Allah menyebutkan wadzakirhum biayyamillah, ingatlah hari-hari Allah, yakni hari bersejarahnya Allah. Tidak dipungkiri di antara hari bersejarahnya Allah adalah hari lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang manapun nabi-nabi seluruhnya ibu-ibu itu dijadikan nabi atas barokahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Ada perjanjian antara Allah dan para nabi-nabi sebelum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wahai yang datang di perkumpulan ini, maukah kalian berjanji, berikrar ketika datang sang pembawa hikmah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mengimani, benar-benar menolongnya, mendukungnya. Maka qalu aqrarna, mereka berikrar, bala ya Rabbi, na'am. Subhanallah. Maka ketika mereka berikrar, qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin, Allah menjadi saksi dan Allah jadikan semua yang berikrar itu menjadi para nabinya. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Maka itu keistimewaan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sedikit singgung ibu-ibu. Subhanallah. Kalau dalam kitab Simtud Duror, subhanallah, Al-Habib Ali Al-Habsyi menyatakan seperti ini, wa ala tafannuni wasifihi fi wasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Kendati semua penulis, para ilmuwan, para cendekiawan, para alim, subhanallah, itu berbondong-bondong menulis
kisah tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan sejarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yafna zaman wa fihi ma lam yusafi, maka habis asa. Tapi masih banyak yang belum tersampaikan mengenai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Gambarannya seperti ini, Ibu. Subhanallah, Mbak Pondok, kita kepada gunung. Subhanallah, sekuat apapun lengan kita tidak akan mampu memeluk gunung. Kita hanya mampu berisyarat dengan jari telunjuk kita, itu gunung. Hanya mampu menunjuk, tanpa bisa memeluk. Kenapa? Batasannya kita, lemahnya kita. Kita yang lemah tidak akan mampu memeluk gunung yang begitu kokoh, begitu besar dan tinggi. Itulah gambaran kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dari subhanallah kelahiran kita hingga akhir hayat kita disibukkan untuk mempelajari tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disibukkan untuk menceritakan tentang sifat beliau, keutamaan beliau, menuliskan sejarah-sejarah beliau, gak akan habis. Yang habis umur kita dulu. Subhanallah, karena begitu agungnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kata Allah dalam Al-Quran, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kalau ilmu Allah itu bagaikan samudra, 7 samudra digabung menjadi satu, dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, gak akan cukup. Saking banyaknya ilmu Allah. Sedangkan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, akhlaquhu ka khulqil Quran. Akhlaknya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah akhlak Quran. Subhanallah, Sayyidah Aisyah menyatakan ketika kita ingin melihat Al-Quran berjalan, ilmu berjalan, maka lihatlah sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu melihat dari firman Allah ini gak akan habis kita membahas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentok-mentoknya sebagaimana yang diungkapkan oleh subhanallah Imam Busiri, penulis Burdah. Subhanallah, wa mablagul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kita hanya bisa mencapai pengetahuan bahwa beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, tapi bukan sekadar manusia. Annahu khairu khalqillahi kullihim, yakni manusia terbaik, makhluk ciptaan Allah yang terbaik ini. Subhanallah. Dari sisi fisiknya gak ada yang melampaui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi keelokannya, kerupawanannya, subhanallah. Ibu-ibu tahu kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi yang terkenal tampannya. Dalam Al-Quran, subhanallah, diabadikan kisah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Subhanallah, ketika subhanallah Siti Zulaikha mengundang para wanita bangsawan yang menggunjingnya. Kenapa menggunjingnya itu? Subhanallah, seantero kota negara. Subhanallah, kenapa kok Siti Zulaikha bisa terpesona, terpengaruh dengan punten anak angkatnya, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kesal ini Siti Zulaikha ini. Subhanallah, maka orang-orang yang menggunjing itu dari para wanita bangsawan diundang ke istananya, disuguhi suguhan buah-buahan. Masing-masing dari wanita itu diberikan pisau. Untuk apa? Menyisir, memotong buah itu. Subhanallah. Ketika hendak memotong, subhanallah, disuruh masuklah
baginda Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qalat ikhruj 'alaihim, maka falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun, maka ketika melihat Nabi Yusuf berjalan di depannya, para wanita ini yang sedang memotong buahnya gak sadar melukai tangannya sendiri hingga berdarah-darah. Gak kerasa ibu-ibu, kita kebeler setik baik rasa. Subhanallah, ini memotong melukai tangannya sendiri. Subhanallah, gak kerasa. Kenapa? Saking terpesonanya dengan kerupawanan baginda Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar. Dikatakan oleh para wanita yang melihat itu, ini bukan manusia. In hadza malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Saya gak pernah melihat manusia laki-laki yang setampan ini. Yusuf alaihissalam pun dikisahkan, subhanallah, dalam Israiliyat, subhanallah, ketika paceklik tiba, orang-orang itu berbondong-bondong menemui Nabi Yusuf. Kenapa? Dengan memandang wajah Nabi Yusuf, diringankan bebannya, kelaparannya, rasa susahnya. Kenapa? Terbuai dengan keindahan, keelokan rupa baginda Yusuf alaihissalam. Padahal kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Khosais Muhammadiyah, disebutkan Nabi Yusuf yang begitu elok, subhanallah, itu masih setengahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, untuk ibu-ibu digambarkan, subhanallah, Allah menciptakan itu keindahan. Kalau digambarkan 100 keindahan, subhanallah, 100 keindahan, maka yang 15 buat ahli surga. Ahli surga yang subhanallah kamtsalil lu'lu'il maknun, yang ketika kita melihat seperti mutiara yang berterbangan, saking indahnya itu, yang mala ra'ayna ra'at, yang mata belum pernah memandang, saking gak bisa dibayangkan. Kalau kita masih bisa membayangkan suatu kenikmatan, itu belum surga. Kalau surga sudah gak bisa dibayangkan, mentok. Subhanallah, saking nikmatnya luar biasa. Hanya 15% dari keindahan Allah, 10%-nya buat semesta ini. Subhanallah, buat semesta ini ibu-ibu. Masya Allah, ya dibagi-bagi dari zamannya Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Subhanallah, yang 25% untuk Nabi Yusuf alaihissalam, yang 50%-nya khusus mutlak untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, maka gantengnya Nabi Yusuf punten, gak ada apa-apa ya dengan gantengnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa gak ada yang dikisahkan sebagaimana kisah Nabi Yusuf? Gak ada tuh sahabat yang memotong tangannya sendiri. Kenapa? Kalau kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Allah subhanallah menutupi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 9 hijab. Hanya 1 hijab yang dibuka, keindahannya itu. Kalau semua hijab dibuka, setiap orang yang memandang Kanjeng Nabi niscaya langsung akan mengkoyak-koyakan jantungnya sendiri. Gak hanya memotong tangannya, mengkoyak-koyakan jantungnya sendiri. Saking gak kuatnya ibu-ibu, gak kuatnya bapak ini gantengnya, masya Allah. Bukan ganteng lagi, gantengnya, masya Allah. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan siapa-siapa loh. Kita lihat artis luar, masya Allah, kasetnya, masya Allah, hidungnya mancung, masya Allah, putih, ya Allah, ini kok ganteng banget ya. Ya Allah, itu gak ada apa-apanya. Itu bagian dari 10% dibagi-bagi dari jantannya Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Hanya 0,%. Dengan ahli surga gak ada apa-apanya. Ahli surga yang masya Allah dengan Nabi Yusuf gak ada apa-apanya. Nabi Yusuf yang masya Allah gak ada apa-apanya dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, orang tua kita, bukan orang lain. Beliau orang tua kita ibu-ibu. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul afwan.
lebih dahulu menciptakan nur, cahaya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan memandang baginda Muhammad, Allah menciptakan semesta ini, ya Allah. Dan kita beruntung yang menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, kuntum khaira ummah, menjadi umat terbaik. Subhanallah ibu-ibu. Masya Allah, teman, Masya Allah. Ini kita baru memisahkan, ya Allah, baru 0,%. Belum bagaimana sih fisik beliau, semuanya sempurna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Ya Allah, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang fisiknya, yang akhlaknya paling sempurna, paling istimewa. Subhanallah. Makanya pun subhanallah, kita kenal qasidah Qamarun ya. Sebelumnya kan Masya Allah, subhanallah, siapa masjid itu Mustafa Aqib. Sebelum itu kan membacakan wa ahsanu minka lam taraqatu aini wa ajmalu minka lam taridin nisa'u khuliqta mubara'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kita kadang hafal ini, nadanya sampai hafal, kadang kita ngerti tidak artinya. Subhanallah, artinya adalah wa ahsanu minka lam taraqatu aini. Subhanallah. Wa ajmalu minka lam taridin nisa'u. Tak pernah ada mata yang melihat manusia yang tampan dirimu, serupawan dirimu. Tak ada perempuan yang melahirkan manusia yang seelok rupamu. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan bersih dari segala noda, seakan-akan engkau menciptakan sendiri sebagaimana kehendakmu. Seakan-akan Rasulullah itu sesuai dengan pesanannya sendiri. Hidungnya nanti pengennya begini ya, pipinya begini, matanya begini, postur tubuhnya begini. Seakan-akan pesanan semua, dan pesanannya bukan pesanan abal-abal, semuanya yang the best. Subhanallah, ini kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan nggak bisa, tergantung secepat temon. Subhanallah, dilahirkannya bagaimana itu akan tunggu. Subhanallah, Rasulullah seakan-akan semuanya itu apa? Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan semuanya pesanan. Ya Allah, saya pengen begini, pengen begini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kata Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya rupa, ini manusia. Apalagi sudah sumber dari manusia itu sendiri, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya nggak apa ya menceritakan tentang fisik beliau dulu, agar apa? Biasanya kita itu gampang terbuai dengan subhanallah yang Masya Allah, ya ukurannya kita yang gantengnya, yang eloknya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dhadatin wa sifatin saniyah marbu'al qamati abyadul lawni wa syaraban bi humratin wasi'al 'ainaini akhaluhuma ahdabal ashfari qad muniha zajad hajiban mufallaj al-asnani wasi'al fami hasanahu wasi'al jabini dha jabhatin hilaliyah. Subhanallah. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibu-ibu orang yang paling sempurna rupa dan akhlaknya, serta mempunyai sifat dan sikap yang terluhur. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rupa dan postur tubuh beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak jangkung, tidak pendek, tapi lebih cenderung ke tinggi. Kalau kanjeng Nabi berkumpul dengan para sahabatnya, berdiri di suatu perkumpulan, maka beliau yang akan terdepan, terlihat. Subhanallah. Kalau beliau duduk, maka betisnya itu melebihi betis para sahabat. Tingginya menunjukkan wibawanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Pas pokoknya, subhanallah, tapi cenderung ke tinggi. Kemudian kulit beliau apa? Tidak putih pelak, tidak hitam, putih kemerah-merahan. Subhanallah. Abyadul launi musyaraban bihamrah. Subhanallah. Putih kemerah-merahan. Ya Allah. Coba kita ketika mendengarkan kisah seperti ini, kita bayangkan, meskipun tak akan mampu membayangkan, tidak apa, supaya apa? Timbul rasa cinta, rasa suka kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai fisiknya terlebih dahulu, subhanallah, kedua matanya beliau melebar, indah, nampak bercelat, subhanallah. Padahal kanjeng Nabi itu subhanallah, beliau tidak bercelak, tapi kan nampak bercelak. Apalagi kalau beliau bercelak, subhanallah, lebih mencorong. Kalau kata orang Jawa, mencorong matanya, subhanallah. Saking tebalnya bulu mata kanjeng Nabi dan halusnya bulu mata beliau, subhanallah, indah. Dan matanya melebar, subhanallah. Tidak sipit, tidak apa namanya itu, belok apa namanya, subhanallah, bende. Masya Allah, pokoknya pas, subhanallah. Ini baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah. Kemudian lembut lentik bulu matanya, serta lembut panjang bulu alisnya, lebar mulutnya, tampak menarik dengan susunan gigi yang rapi dan putih bersih. Dahinya bagai bulan sabit, subhanallah. Ini kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dari mana maksudnya? Dari Al-Barzanji yang ibu-ibu kalau mau lidah pasti dibaca itu, subhanallah. Kadang kita nggak ngerti artinya, tapi kalau ngerti artinya, masya Allah, maka akan setiap disebutkan Allah, masya Allah, subhanallah. Itulah Nabi kita, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dahinya bagai bulan sabit, pipinya halus lembut, hidungnya mancung dengan pangkal yang indah. Ya Allah, subhanallah. Kan ada orang mancung lurus, ada yang mancung ke dalam, subhanallah. Ya nggak apa-apa, semuanya indah dan cantik, subhanallah. Tapi kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mancungnya dengan pangkal yang indah, pokoknya masya Allah, luar biasa. Ini kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Bahunya lebar dan tegak, telapak tangannya besar dan kuat, tulang sendinya besar dan kokoh, telapak kakinya tipis, rambut jenggotnya tebal, subhanallah, rambutnya hitam pekat. Ini kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut beliau itu enggak lurus, enggak keriting, tapi apa? Bergelombang, bagaikan pangeran-pangeran yang melebihi pangeran-pangeran. Ikalah kalau kata kita, subhanallah. Masya Allah, karena Masya Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada usia 63 tahun. Para sahabat menyatakan sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syama'il Qurmudiyah, subhanallah, ketika Rasul meninggal, Allahumma sholli alaihi, ubannya itu enggak lebih daripada 20 helai. Subhanallah, saking lebatnya, saking subhanallah hitam pekatnya warna rambut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dibagi-bagi, gak semuanya di rambut, di jenggotnya, di rambutnya, di bawah bibirnya, subhanallah. Artinya masya Allah, seperkasa itu kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 63 tahun. Ada yang sudah 30 tahun ke atas saja sudah banyak ubannya, 40 tahun sudah banyak putihnya. Masya Allah, ini kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya apa Mbak Pondok? Sebegitu detailnya sahabat mencintai kanjeng Nabi. Punten, kalau tahu ibu-ibu, subhanallah, punten, masya Allah, hidup puluhan tahun, belasan tahun dengan suami, pernah tidak menghitung beban suami ada berapa? Subhanallah, pernah tidak? Ini sahabat mengetahui detail jumlah uban kanjeng Nabi, saking begitu besarnya rasa cinta baginda sahabat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kita berbicara rambut Rasulullah, masya Allah. Kalau Mbak Pondok kita bahas, kita baca sejarah rambut Rasulullah setengah jam gak habis. Membahas hanya
saja. Ketika di perjanjian Hudaybiyah beliau memotong rambutnya dibagi-bagikan untuk para sahabat. Para sahabat berebut ibu-ibu hingga dikabarkan seperti pengen berperang saking rebutannya rambut Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mana ada orang yang mau membunuh berperang gara-gara rambut seseorang? Gak ada. Yang ada hanya rambutnya Kanjeng Nabi saja. Ini subhanallah merupakan keagungan yang Allah perlihatkan atas baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat seperti itu, Khalid bin Walid sang panglima perang itu, beliau sampai seumur hidupnya gak pernah kalah perang. Dengan apa? Dengan berkahnya rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap mau perang, rambutnya Rasul yang ada sehelai dua helai itu ditaruh di imban perangnya. Subhanallah, tabarukan. Dan ini dalil alam barokah. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Ada sebagian sahabat yang menjadikan itu wasilah, penarik rahmah, penarik ijabah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan barokahnya rambut Kanjeng Nabi ini, sehatkan sakit saya, sembuh ibu-ibu. Subhanallah, ini berbicara dengan rambut Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keringatnya beliau di sini dikisahkan, subhanallah, keringatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, qad faza muttaqun wa qad faza muttaqun, wa 'arquhu kal-lu'lu'i wa 'arfuhu athyabu minan nafahatil miskiyah. Allah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Keringatnya Kanjeng Nabi laksana butiran mutiara, aroma tubuhnya mewangi bagaikan wangi misik kasturi. Allah, ada kisah, subhanallah, namanya Ummu Sulaim. Ini ibu dari sahabat Anas bin Malik, ulama ahli hadis yang masya Allah. Ini beliau itu sering bertamu di rumahnya Ummu Sulaim. Ini masih ada hubungan keluarga, ibu susuan. Jadi Kanjeng Nabi dengan Ummu Sulaim gak bakal wudhu. Nah, Rasul itu kalau siang sedang berjalan sering mampir di rumahnya Ummu Sulaim ini. Subhanallah, radhiyallahu anha, masya Allah, masya Allah. Pada satu waktu di cuaca yang begitu panas, Kanjeng Nabi ingin istirahat tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Saking panasnya, Kanjeng Nabi membuka pakaiannya yang menutupi hanya untuk menutupi awalnya saja. Ketika melihat keringat bercucuran dari tubuh Rasul, Ummu Sulaim ini pintarnya masya Allah, ngerti barokahnya kemuliaan Kanjeng Nabi. Ambil wadah ibu, keringatnya Kanjeng Nabi diwadahi. Subhanallah, sekarang mana ada keringat raja pun, presiden pun gak ada yang mau ngadahi. Subhanallah, siapa orangnya? Siapa orangnya? Hanya Kanjeng Nabi yang keringatnya diwadahi. Jangan bagaikan, subhanallah, bayangkan keringat kita. Jangan, subhanallah. Keringatnya Kanjeng Nabi laksana mutiara, laksana berlian, baunya mundak-mundak kita kasturi. Masya Allah, masya Allah, diwadahi itu. Maka ketika baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangun, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Aku melihat keringatmu, aku wadahi untuk barokahnya anak-anakku. Dalam riwayat lain digunakan untuk menjadikan parfumku lebih mewangi. Subhanallah, kita beli parfum supaya apa? Menutupi ketidaksedapan bau keringat kita. Keringatnya Kanjeng Nabi dijadikan sumber bahan pewangi. Masya Allah. Makanya segala apa yang ada pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat pesanan ibu-ibu. Subhanallah, masya Allah, masya Allah, haula wala quwwata illa billah. Dan dikisahkan ada salah satu sahabat yang pun, dan subhanallah, ini meninggalnya paling terakhir. Sudah sepuh, umurnya 100 tahun lebih. Wajahnya baby face, awet muda. Tua umurnya tapi wajahnya seger terus. Kunci glowingnya apa? Ditanya di matang para tabiin ini. Masya Allah, kalau kita kan ya Allah, perawatan dan lain sebagainya pun masih ada jerawat datang.
subhanallah, ditanyakan kepada para sahabatnya ini, ada satu sahabat kanjeng Nabi yang meninggalnya paling akhir, paling sepuh, tapi seperti orang muda, rupanya bersihnya, segernya. Ditanyai apa resepnya? Resepnya dulu saya pernah meminta bekas keringat kanjeng Nabi dari Ummu Sulaim, saya jadikan serum muka. Subhanallah, bahasa gampangnya begitu. Saya jadikan untuk bedakannya, subhanallah, untuk pelembabnya. Dengan barokahnya ini keringatnya kanjeng Nabi, glowingnya sampai akhir hayat. Dikisahkan lagi ada sahabat kecil yang dulu sakit kulit, ibu-ibu, seluruh tubuhnya itu korengan, kudisan. Berumur 4-5 tahun dibawa ke kanjeng Nabi, ya Rasulullah, doakan anak saya ini. Subhanallah, anak saya ini punya penyakit kulit seluruh tubuhnya. Maka disuruh lepas pakaiannya oleh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabinya apa ibu? Meludah. Ludahnya diborekan, apa ya? Bahasanya diusapkan ke seluruh tubuh anak ini. Dengan barokahnya ini, subhanallah, anak itu, masya Allah, kata istrinya, sampai punten sahabat ini karena dengan barokahnya air liur kanjeng Nabi ditaksir oleh para sahabat-sahabat perempuan lainnya, masya Allah, punten, subhanallah, ditaksir. Dan pun kata istrinya, ya Rasulullah, ini subhanallah bukan ya Rasulullah ya, ini anak suami saya ini gak pernah mandi, gak pernah mandi. Kalau saya rajin mandi, kepingin dianggap cantik, bersih, tapi masih kalah dengan suami saya ini yang gak pernah mandi. Ditanyakan apa resepnya, gak pernah mandi, tapi selalu bersih, selalu wangi, selalu segar. Karena barokahnya air liur kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu pernah diusapkan di seluruh tubuhnya itu, masya Allah. Nah ini baru air liurnya ibu-ibu, baru keringatnya, subhanallah, belum lain sebagainya. Kita sudah masya Allah. Ini yang menunjukkannya, subhanallah, kita ini subhanallah, kita cerita keringat kanjeng Nabi, cerita air liur kanjeng Nabi, kita senyum-senyum, kita terkagum-kagum. Kalau kita cerita keringat si A si B, apaan sih? Subhanallah. Tapi kita bahas keringatnya kanjeng Nabi sejam 2 jam, asik banget, gak bosan-bosan. Lah ini merupakan pesanan istimewa yang Allah berikan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, masya Allah. Maka dalam Sahih Muslim dikisahkan sahabat itu ketika Rasulullah wudhu, ibu-ibu, subhanallah, berebutan kayak pengen perang. Subhanallah, saking apa? Saking rebutannya bekas wudhu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka benarlah kata Sahibul Burdah Imam Muslim, wa mablagul ilmi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Subhanallah, mentok-mentoknya kita itu berpengetahuan Rasulullah manusia, tapi bukan manusia seperti kita. Beliau manusia pilihan, khairu khalqillahi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini sudah jam 9 ibu-ibu, kita baru bahas keringatnya, baru bahas rambutnya, belum sampai selesai ini. Subhanallah, kalau kita detil khusus 2 jam bahas rambut kanjeng Nabi, gak habis. Insya Allah, air liurnya, keringatnya, subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Subhanallah, ala ya Rasulullah, menunjukkan Allah, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah dengan barokahnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dimuliakan oleh Allah, bisa memandang wajah indah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi. Siapa orang yang diperlihatkan kepadanya wajah Rasulullah, di depannya neraka, di depannya adab, gak kerasa neraka. Dengan barokahnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi. Allahumma ja'alna minhum. Dan masya Allah, ini ibu-ibu, saya cukupkan pengajiannya sampai di sini. Kita subhanallah sebelum ditutup akhir, subhanallah kita pengen sholatan bareng-bareng dulu. Ayo subhanallah kita bareng-bareng sholatan dengan pengajian Nabi Sallallahu Alaihi. Di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
sholawat kita, nggak butuh sholawat kita. Sudah cukup dari Allah, sudah cukup dari para malaikatnya. Sedangkan satu sholawat dari Allah jika ditimbang di timbangan yang lain ada seluruh amalan, seluruh makhluk, ahli langit, ahli bumi, dari awal penciptaan ila yaumil kiamat, dibanding satu sholawat Allah gak ada apa-apanya, masih berbobot sholawat Allah. Padahal dalam Quran yusholluna 'alan nabi fil mudhari', artinya tajaddud istimrar, terus-terusan Allah terus-terusan sholawati kanjeng Nabi, malaikat terus-terusan sholawati kanjeng Nabi. Masya Allah, dengan ini menunjukkan meskipun beliau telah wafat 1400 tahun yang lalu, kemuliaannya setiap detik menitnya ila yaumil kiamah akan semakin meninggi. Lalu kenapa ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima? Kita diperintahkan wahai orang beriman, ayo sholawat, ayo salam kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Rasulullah butuh dengan sholawat kita, tapi karena kita yang butuh dengan kemuliaan, keberkahan, keistimewaan yang ada pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersalawat kepada beliau, maka beliau akan menyambut sholawat kita. Beliau memberikan syafaat kepada kita. Ini yang kita butuhkan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka subhanallah, mari sebelum ini kita bareng-bareng bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi. Niat ibu-ibu ta'zim, niat mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa orang yang bisa mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, itu timbul dari ketakwaan yang ada di hati. Sedangkan takwa merupakan wasilah termulia seorang hamba dalam pandangan Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang bisa menghormati apa yang dihormati oleh Allah, maka akan dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dan tidak ada satu makhluk pun yang lebih Allah cintai, lebih Allah hormati, lebih Allah muliakan selain daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi. Subhanallah wa subhanallah wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Nas'aluka asy-syafa'ah, nas'aluka asy-syafa'ah wal بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi khusus bil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍa 'anil sahabah, ya Rabbi warḍa 'anil salam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazura. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi taghshana bi nurih, ya Rabbi
صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي اختمنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مذيب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله النساء
ترحبنا بالقلوب في شهر الغدير مرحبا مرحبا يا شهر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من حمله شكران على مشكور الأموال المرضية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سقما وشقاء ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وأن للزمان أن يجري عنه الصلاة حضر أمه ليلة مولده أسية ومريم في نسوة من الحاضرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا له سلام مرحبا يا نور العين مرحبا جنات حسين